Selamat datang di Ruang Inspirasi. Oke. Halo sobat generasi semua dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di segmen Ruang Inspirasi, di mana kita kali ini mendatangkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Konon katanya profesinya sangat banyak sekali. Siapakah dia, Idun? Inilah dia Tita Suwanda. Iya, Bang Tita Suwanda. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah akhirnya sampai juga guys ke Ruang Inspirasi setelah berapa lama diundang, banyak sekali kehalangan dan kesibukannya. Itu tuh diterima, cuman jalan ke sininya jauh. Iya. Sudah disampaikan banyak pekerjaan, bahasa lain itu serabutan. Oke, mungkin kita kenal dulu lebih dekat ya Bang Medio ke Bang Titas. Boleh Bang sedikit perkenalannya, kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan sedikit, terus kegiatan sehari-harinya apa? Yang kan pekerjaannya banyak. Iya, sama kami sudah kenal Bang, tapi sobat generasi di sana mungkin ada yang belum kenal, boleh diperkenalkan. Halo sahabat generasi, saya Tita Suwanda. Kerjaan serabutan. Apapun dikerjakan yang penting menghasilkan dan halal. Oke. Tapi yang sehari-hari sekarang di mana Bang dinasnya? Dinas? Mm-mm. Ya itu banyak. Pagi di Moro Jambi. Pagi di Muara Jambi. Siang Siang lebih banyak di TBJ. TBJ itu Taman Budaya Jambi ya teman-teman. Jambi. Malam Malam keluyuran. keluyuran. Barangkali ada sobat generasi di sana yang pernah ketemu. ya, yang keluyuran. Yang pernah ketemu keluyuran sama Bang Tita Suwanda. Sering lewat disipin ya. Oke, nah hari ini Bang kita akan bincang-bincang semua gimana sih sebenarnya kisah hidup Bang Titas. Kisah hidup. Yang bisa mungkin menginspirasi teman-teman semua, dimana tadi katanya serabutan apapun dikerjakan asal jadi gitu kan. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Nah itu gimana sih sebenarnya, kalau boleh cerita lagi, kok bisa datang ke kota Jambi terus katanya menggeluti ini ya dunia perteateran sampai saat ini. Itu gimana sih awal ceritanya Bang? Ya, saya kan lahir di kampung, tamat sekolah, yang merantau ke Jambi, kuliah sih. Kuliah. Kuliah. Maksudnya ke Jambi kuliah. Di kuliah itu kemudian ternyata banyak hal yang dilakukan di kampung itu matching gitu dengan apa yang diterima di kuliah. Kemudian di situ baru ternyata ini toh gitu. Kebetulan ternyata ketemunya di situ gitu. Kampungnya ini kalau boleh tahu di mana Bang? Oh ya, saya lahir di Kuamangkuning, daerah transmigrasi di Kabupaten Bungo. Dari Bungo itu sekitar 1,5 jam. Dari Bungo 1,5 jam. Dari Muara Bungonya. Lalu dari sana waktu kuliah merantau ke Jambi. Niatnya kuliah di Universitas Jambi di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, buat sobat generasi semua yang mungkin dari Bungo terus kuliah di Unja, nah, ini salah satu senior kalian. Alumni. Terus ada kematchingan, kecocokan tadi itu. Lalu jadi kan karena tinggal di kampung yang istilahnya tuh jauh dari hal-hal yang sifatnya modern. Waktu keseharian itu banyak dihabiskan untuk membaca buku. Dan saya itu kan keterbatasan fisik, artinya terbatas mageran gitu. Tidak suka. Terbatas fisik itu mageran. Dari kawan-kawan di kampung itu aktivitas ngebolang gitu kan, kayak ke sungai, ke main layangan segala macam. Saya hadir di situ tapi tidak sebagai pelaku yang ikut. Tidak terlibat. Penonton ya, Saya biasanya duduk di pinggir lapangan gitu kan, atau orang main sepak bola, teman-teman main sepak bola atau manjat-manjat tetangga, saya enggak. Saya lebih suka duduk di pinggir. Nanti ketika kawan-kawan lelah, nah itu bagian saya tuh. Apa tuh? Biasanya kalau kawan-kawan lelah, mereka berkumpul, saya bercerita.
Oh, oke. Jadi apa yang tadi dibaca dilisankan lagi ke teman-teman, disampaikan dengan versi saya gitu. Dan saya ingat ada cerita ini, saya bacakan, saya ceritakan. Atau ada yang saya baca di perpustakaan, saya ceritakan gitu. Karena itu tadi saya agak malas melibatkan aktivitas fisik. Lalu kemudian lebih betah membaca buku tuh karena buku itu saya pikir membawa kita ke Dunia membawa saya ketika itu di kampung yang jauh dari akses modern. televisi, mungkin satu Oke. dua orang yang punya radio juga apalagi. Jadi yang bisa dibaca itu buku, kemudian koran, sobekan koran. Nah, kemudian saya kalau disuruh emak ke warung belanja, entah itu belanja cabai apa segala macam, itu saya senang tuh karena nanti di Dapat warung koran. bungkusnya koran. Dapat bungkusnya koran, itu koran-koran lampau, Ah, koran-koran yang oke. mungkin sudah setahun lalu, sebulan lalu, tapi ada kadang dibaca itu masih ada yang artikel-artikel pas, informasi-informasi yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya gitu. Jadi memang suka di situ. Kemudian di sekolah juga ada perpustakaan sekolah, maupun sekolah di kampung kan, mungkin koleksi perpustakaan tidak seperti di Sanggar Seni Rasi yang kalau situ paling ada beberapa buku, tapi memang ada buku-buku Baboni sastra ya. Karena di situ kita baca Danarto, saya sudah baca oleh Kabudi Dharma, saya sudah baca seperti biografinya Soeharto semacam itu. Dan bukunya campur, tidak hanya buku sastra atau buku apa, tapi memang semua buku dibaca, dan karena bukunya sedikit itu dibaca sampai berulang-ulang. Karena tetap ada yang tercecer dari pembacaan awal gitu. Udah baca, oh ternyata ini maksud gitu. Suka ulang-ulang bacaan itu. Nah nanti itu tadi ketika misalnya teman-teman habis bermain, lelah, istirahat, ngasuh tuh di pinggir lapangan, di bola, nah tuh kita cerita. Kadang cerita lucu, kadang jok-jok. Kalau sekarang jok bapak-bapak gitu kan dibaca gitu. Nah gitu tuh. Berarti akhirnya menghibur juga. menghibur. Berarti akhirnya dari kebiasaan masa kecil di daerah, lalu punya keterbatasan, bukan kebiasaan ya. bukan karena industri ketika itu memang saya kan lahir di tahun generasi apa dong? Generasi di atas milenial apa dong? Di atas milenial apa? Orbal. Wah. 84 Kayak gitu dong. 80-an ya, Bang? Ya itu ya di kampung itu tidak ada listrik, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa pun. Jadi memang siang itu kita aktivitas bermain segala macam sekolah. Kalau udah malam itu jam 9 sudah ada apa-apa. Lampu hidupnya dari diesel yang disambungkan paralel ke rumah warga-warga gitu. Itu pun hidupnya kalau di kampus saya itu waktu itu sampai pukul 12 malam. Mati kita pakai lampu badai, lampu teplok. Teplok itu. Nah, kalau pagi ini kita tarik itu hitam semua. Jelaga nempel. Berarti sumber informasinya cuma dua, sekolah sama omongan tetangga gitu ya. Protesnya kan. Nah, berarti menuju ke perkuliahan tadi, merantau ke Jambi tadi itu karena keinginan atau karena keterbatasan lagi nih? Enggak, dulu saya tadi karena membaca itu saya suka membaca yang fiksi juga, lebih banyak membaca fiksi. Kemudian kita coba terbawa ke dunia baru yang sebelumnya tidak pernah saya, dunia imajinatif si pengarang kan. Terus kemudian suka gitu. Nah, kadang-kadang saya suka juga menulis, daripada baca tuh kadang coba menulis ini ya, membuat tulisan-tulisan pendek. Ada juga kadang membuat apapun yang saya mau tulis, saya tulis gitu. Tapi waktu itu ketika menulis belum tahu ini ngapain apa tuh. Nulis saja pokoknya ya. Tidak dapat informasi, masih terbatas informasi, menulis saja gitu.
2001 itu setelah tamat SMA eh, ke Jambi tuh, merantau ke Jambi. Ada teman yang ngajak ke ini ke Unja, Universitas Jambi. Waktu itu beli formulir Oke. tes Tes. PTN gitu. Heeh. PTN. Waktu itu saya di sekolah sempat mau daftar ke kuliah, cuman tidak di Jambi, di Sumbar. Memang waktu itu tertariknya sastra karena membaca sastra yang dekat dengan hobi itu. Ya, gitu kan. ya. Tapi tidak di studi orang tua juga, kemudian ya tidak setuju dalam pengertian bukan karena ditentang, tapi karena mungkin keterbatasan biaya segala macam gitu. Jeda dari tamat, kalau dulu kan ada istilah itu apa, ujian nasional gitu. Ya, ujian Bukan nasional. apa tuh istilahnya, Etanas. Jadi jeda situ kan tidak sekolah, ada beberapa bulan tuh dari April sampai ke Agustus itu. Saya di Jambi karena Jambi ada keluarga, ada paman lah di kawasan Kampung Manggis itu. Liburan berarti ceritanya tuh. Enggak, memang mau merantau. Oh, memang sudah niat mau merantau. Nah kebetulan ada teman lingkungan itu yang ngajak ke India beli formulir. Saya ikut beli formulir, waktu itu 75.000 formulir itu isi, karena ada pilihan di situ. Saya lihat yang ada sastra atau dekat-dekat ke situ bahasa Indonesia. Oh, iya. pendidikan bahasa Indonesia gitu. Ya udah, di situ pilihan pertama, kemudian ada pilihan kedua, hukum atau apa gitu. Hukum. Lulus. Pas kita tes sama teman itu juga, besok nggak berapa lama setelah itu kan tes, seleksi formulir, terus pengumuman lulus. Saya lulus, yang teman nggak lulus gitu, ngajak. Oh sih. Sudah biasa. Lulus gitu, ya udah lulus. Masih tahu orang tua lulus ya udah. Tanya biaya segala macam, ternyata masih bisa dicari lah. Termasuk saya tuh sebenarnya juga bisa cari lah, kalau istilahnya kasar-kasarnya. Kalau dulu kan kita zaman saya itu satu semester itu 400.000. Satu semester, 1,5 tahun ya. Ini kan kalau kita kerja ngumpulin setiap hari enggak 5.000 amat lah gitu. 1,5 tahun masa nggak bisa gitu. Ternyata bisa. Tapi itu zaman itu duit pecahan 100.000 udah ada, Bang? Allah, Paling tingginya 50.000. 50.000 ada. Yang warna biru muda itu ya dia. Ya, kalau dia kami sekolah dulu sarapan masih 500. Permen masih selawe ya? Oh, selama dapat banyak. Oh, selawe dapat banyak. Iya, masih dapat. Dun, jauhan Dun. Kita permen 502. Itu masuk kuliah kami baru lahir. Iya. Lahir tahun berapa tuh? 2001. Jauh. Dia lahir saya sudah bikin dosa besar. Waduh. Melawan orang tua. Oke. Nah, lanjut berarti lulus tuh tadi ya, lulus yang tak terduga. Iya, ini itu tadi kebetulan kan. Kalau bahasanya mungkin rencana yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, dari dunia sastra, dari dunia pendidikan bahasa Indonesia itu tadi ya, barulah mengenal. Baru kemudian dari kampus itu yang tadi saya bilang, baru paham, oh ternyata di tulisan itu ada macam-macam bentuknya. Oh iya. Tulisan ilmiah, ada non ilmiah, termasuk dalamnya ada sastra segala macam. Baru tahu, oh ternyata saya tulis kemarin itu ada cerita, ada bentuknya prosa, cerita pendek gitu. Ada bentuknya puisi gitu. Oke. Terus dari situ kemudian ada semacam lomba-lomba di kampus gitu kan. Ada trigger juga dari dosen, misalnya di kamu yang di mata kuliah tertentu ya, di penulisan, misalnya di puisi, mata kuliah puisi itu biasanya ada almarhum Pak Dimas Adhikani Hartono. Oh iya. Indonesia juga yang dia ngasih tantangan ke mahasiswa, siapa yang karyanya lolos di koran itu nggak usah masuk perkuliahan, nilainya dijamin A. Dijamin A. Wow. Dari situ saya sudah kirim, dan
dan beberapa yang saya keliting, saya serahkan ke beliau. Dari situ dapat A, benar-benar dapat A gitu. Dari situ kemudian saya punya komunikasi yang baik dengan Pak Dar almarhum, dari sering diskusi tentang puisi segala macam. Kebetulan beliau juga dulu rajin di Taman Budaya, Iya. sering ngobrol di situ, diskusi di situ, apa bongkar-bongkar karya atau bahas karya penyair yang hebat-hebat gitu. Juga kadang membandingkan dengan karya kita gitu. Oh ternyata gini. Ya udah proses belajar, coba belajar. Akhirnya adalah saya diajar di event sastra, Temu Sastrawan Indonesia gitu. Ikut di kegiatan-kegiatan itu keterusan sampai sekarang. Nah, Bang, yang jadi penasaran ini kan awal mulanya tadi dari sastra nih, dari hobi menulis dan bercerita. Salah satu pekerjaan serabutan Abang kan ini ketua Yayasan Teater Air. Ketua Yayasan Teater Air. Berdasarkan informasi yang kami dapat itu ya. Ya tuh sudah datang di layar kita tuh. Di layar Tuh, kami itu katanya ada. harus bahas nih. Kok sekarang bisa menjabat jadi ketua Yayasan Teater Air? Apakah bertemunya di kampus itu atau gimana ceritanya? Atau malah setelah lulus. Nah dari kampus, di kampus FKIP ketika itu ada komunitas kampus namanya Komsat Cindaku, komunitas sastra dan teater. Komunitas sastra Cindaku. Cindaku ya. Jadi disingkat, kalau kami dulu ada baju kan disingkat di sini Komsat C gitu. Saja. Tapi Cindaku itu dari ini ya, mitos atau legendanya Kerinci ya, bukan? Ya. Atau cuma nama berbeda aja, nggak ada hubungannya Ya, sama. kayaknya memang dari pendiri-pendirinya itu memang mitologinya dari situ tuh, karena kebetulan ada Bang Pical Seketi. Oh, oke. Memang sepertinya sangat mengidolakan sosok mitologi Cindaku, oke. gitu, atau orang yang bisa berubah ketika menjadi harimau gitu. Jadi mitologinya di Sumatera kan gitu. Sumatera Tengah lah khususnya. Nah, gabung di situ, saya di awal bergabung di situ ada beberapa teman juga yang gabung di situ. Jadi itu isinya orang-orang yang bisa jadi harimau. Wah. Saya waktu itu berubah jadi kodok. Ini yang untuk masa harimau gitu. Jadi ya itu dari situ kemudian karena beberapa senior juga main ke Taman Budaya. Kemudian saya ke Taman Budaya, berkenalan dengan lingkup iklim Kesenian di sini ya. kesenian di Jambi. Ya kemudian tertarik bergabung di salah satu komunitas gitu. Itu ada beberapa komunitas umum. Kalau dulu yang hidup memang maksudnya yang banyak memang komunitas kampus tuh. Di masing-masing kampus ada komunitas teater dan sastranya gitu. Di universitas ataupun di fakultas. Dan saya bergabung di fakultas, di Cindaku itu kan kelompok komunitas yang ada di naungi di bawah fakultas gitu. Karena di kampus itu ada apa teater oren Iya, gitu. teater oren. Jadi saya nggak gabung di situ. Nah, aktif di komunitas itu, kemudian rasanya kayaknya saya harus apanya di sini nih gitu. Kemudian bergabunglah di Teater Air. Oke. Bergabung di 2001 itu di awal-awal semester 2001. Iya. Bergabung, berproses sampai hari ini gitu. Oh, berarti emang langsung dari komunitas itu langsung ketemu Teater Air gitu ya? Ya. Karena kebetulan satu komunitas yang di Komsat Cindaku itu hampir seluruhnya itu bergabung di Teater Tonggak. Oh malah di Tonggak ya? Ya, ada Hendra Darmawan, ada Pak Dedi, ada masuk Pak Ramayani, kemudian ada beberapa nama yang Pak Yusuf Pamenan, ada banyak yang bergabung di Teater Tonggak gitu. Jadi saya waktu itu beda sendiri lah. Bergabung dengan teman-teman yang itu juga gitu. Karena teman-teman yang abang-abang yang tadi kan abang-abang saya di Komsat Cindaku. Saya tidak mau nambah abang-abangan yang lain. Memperluas relasi. Ya, jadi saya kemudian gabung di Teater Air. Gitu. Di Teater Air waktu itu yang anak Komsat satu kampus itu ada 1 orang.
almarhum tuh catur. Hmm. Nah itu proses kecanduan. Waduh, itu Iya. kecanduan positif ya sobat generasi. Kecanduan berproses kemudian berkarya, trigger dengan macam-macam hal, kemudian itu tadi berproses, salah perbaiki, Hmm. trial and error, Nah, akhirnya uh, sampai hari ini masih terus berproses. Nah. Tapi Bang, kalau kita bercerita masa lalu ya, ini kan Abang gabung teaternya itu 2001 tadi berarti ya. Bukannya katanya nih, katanya itu kalau teater tahun 2000-an itu masih kejam gitu. Wow. Masih sangar, bocah teater tuh masih sangar gitu. Nah, Baru lahir. padahal tadi kan awalnya Abang tuh kaum yang malas gerak nih. Ah, Iya, ya. Apakah karena berkesinambungan dengan bercerita sehingganya bergerak itu menjadi suatu keterpaksaan yang harus dilakukan berbarengan, atau memang akhirnya sadar bahwa untuk menyalurkan sebuah karya sastra itu ternyata nggak Harus. bisa cuma dengan ngomong, tapi ada laku, ada perbuatan dan lain-lain itu gitu. Ya mungkin itu ya karena pertama tuh memang dari saya lebih tertarik di awal-awal itu ke penulisan sastra, Nulisnya. di puisi, kemudian prosa, prosanya prosa pendek ya, prosa pendek itu beberapa yang ditulis juga diterbitkan. Nah ada masa kalau di Komsa Tindaku di kampus itu kan kadang kita suka tampil pembacaan puisi segala macam, tampil ternyata ada panggungnya gitu, Ada panggungnya. ada bentuk apresiasi yang kemudian bisa dipanggungkan gitu. Yang awalnya cuma di pinggir lapangan ternyata ada Awal pentasnya. ditulis, kemudian lebih ke untuk dibaca sendiri, ternyata ada teks yang kemudian bisa dibacakan gitu. Kita membacanya bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Bisa gitu. dinikmati orang lain. Penonton yang hadir kemudian kita yang membacakan itu. Okay. Nah dari situ kemudian bergabung di teater, membaca puisi segala macam, terus melihat ternyata ada banyak hal yang harus dipelajari gitu, dari karena memang basicnya tidak di sini pertunjukan ya, karena di kampus juga bukan resmi. Dari situ tertarik untuk banyak belajar, banyak berproses dengan senior yang sudah lebih dulu gitu. Ada banyak hal yang kemudian dipelajari, tapi kemudian ada semacam apa ya, timbal balik gitu. Ketika kita memahami teks panggung, kemudian kita memahami karakter segala macam, ketika dibawa ke dunia penulisan juga kayaknya lebih menarik ya, lebih enak gitu. Karena kemudian teks yang awal yang misalnya saya tulis terlalu naratif, terlalu telling, terlalu bercerita, kemudian muncul teks-teks yang kemudian lebih ke susah diterka. sewing gitu. Oke. Dia bentuknya narasi, tapi ketika orang baca dia akan melihat deskripsi yang kita imajinatif juga ya, gambar bentuk gitu. ada imajinasi gitu. Jadi ketika ini mendukung ke penulisan gitu. Jadi kemudian ketika kita berada di panggung, ada melihat peristiwa terlibat langsung di situ kan, kemudian setiap menit terbayang bentuk gitu. Jadi membuat narasi ini tidak lagi hanya di sebuah rumah yang begini, enggak. Ini kita misalnya jika kau datang dari ujung sana, kau akan menemukan ini. Ya, jadi dia semacam pembaca diajak. Dituntun ya. Jadi nggak harus selalu pada suatu hari ya, Bang. Ya, gitu. Jadi semacam muncul ada opsi-opsi lain yang bisa digunakan. Gitu. Tapi untuk mengklarifikasi omongan kami tadi, di zaman itu teater itu kejam nggak, Bang? Kejam. Kan harus diklarifikasi nih ya, nanti pandangannya. Kejam menurut siapa dulu? Menurut anak-anak sekarang mungkin ya enggak. Menurut anak-anak sekarang mungkin ya. Karena metode pelatihan seni peran pun kemudian kan bergeser dari apa yang mungkin saya alami di awal tahun itu. Ada beberapa yang tidak bisa
dipakai lagi. tidak relevan lagi ketika dibawa sekarang. Apa dulu kemudian kita ada aktivitas fisik yang latihannya lebih berat, kemudian ada teror semacam apa umpatan dari para Penguatan mental. Penguatan mental. ya, semacam teror yang kalau kita terima sekarang kan. Ya. Tapi sebenarnya memang itu untuk menempa aja. Dan itu kan masih ada zaman-zaman kita dulu, tapi kalau sekarang ya, tidak akan tepat lagi untuk Tapi berarti sudut pandangnya lebih tepatnya bukan kejam ya. Kalau bagi yang merasakan itu lebih dibilang keras atau tegas gitu ya. ya mungkin ya, karena misalnya ketika kita lambat menguasai satu peran itu biasanya kan tidak hanya makian-makian yang sangat ini kan, ketika apa sutradara atau abang-abang kita yang di Ya. wah ini loh bahasanya kan agak keras, Ya. verbalnya agak keras gitu. Nah kalau sekarang kan mungkin agak stres kalau jadi sutradara sekarang ya gitu. Mana tuh? Ya kita kan mau memberi informasi ke sobat generasi gimana sih berproses teater di zaman dahulu kala, sehingga kan apa perbedaannya dengan yang sekarang. Artinya yang kita lihat jauh ya perbedaannya Bang. Ya mungkin memang eranya ya. Ini ya yang kata orang apa, setiap masa ada orangnya itu ya. Ya bisa jadi gitu, karena memang apa ya, ketika itu mungkin yang begitu tidak terlalu keras lah karena, Ya bagi yang merasakannya langsung gitu karena ya. kemudian eranya memang era-era sulit kan. Jadi orang bilang kan era sulit menghasilkan generasi yang kuat Oke. kemudian menghasilkan kemudahan. Kemudian era-era yang mudah itu akan menghasilkan generasi-generasi yang lemah. Generasi yang lemah siklusnya akan membuat era yang sulit dengan siklus sulit menghasilkan yang kuat menghasilkan yang maju, yang gampang, yang gampang menghasilkan siklusnya begitu. Sama dengan roda itu terus berputar Ya. gitu ya, ada di atas ada di bawah gitu. Berarti sekarang kondisinya lagi Ya, agak-agak mungkin ke bawah posisinya gitu ya. emang gitu, siklusnya gitu. Ada banyak metode, ada banyak hal-hal pendekatan yang tidak bisa kita terapkan dari yang di awal-awal tahun saya bergabung di komunitas. Artinya metode pembelajaran pun itu harus menyesuaikan kondisi dan waktunya. Dengan karakter peserta kelas kan. Karena berarti kalau di teater itu apapun kemampuanmu, seberapapun banyak pengalamanmu, ketika kita memulai suatu pertunjukan yang baru, kita sama-sama mulai lagi dari awal. Kembali dari nol. Nggak peduli kamu udah berapa kali main, Ya. berapa kali sering gitu ya, Bang. Prosesnya tetap dari awal karena kita akan menggali teks yang baru, kita akan menggali karakter-karakter yang baru. Jadi kesadaran untuk kembali kosong itu, menghilangkan ego kita, memasukkan karakter tokoh gitu. Bagaimanapun kita punya diri kita sendiri nih. Diri sendiri. Kita punya saya gitu. Jadi ada juga kalau anak-anak sekarang kan kamu harus jadi ini. Kan orangnya baik banget. Nggak cocok banget. Nggak ada yang nyuruh kamu jahat gitu. Tapi karakternya begitu. Tapi karakter ya, Ya, kan itu tuntutan peran. tokohnya gitu, perannya gitu. Oke. Gitu sobat generasi, ceritanya sangat ini ya, menginspirasi sekali ya bagaimana perjuangan dari daerah terus merantau ke kota untuk menempuh perkuliahan. Nah, dengar-dengar ceritanya habis dari Jambi, kan tadi dari Bungo ke Jambi. Jambi. Sempat merantau lagi jauh ya Bang katanya untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Jauh-jauh amat. Enggak jauh-jauh. Masih seputaran di Jakarta. Berenang tapi kan. Wah, Nyebrang. Nyebrang di seberang. Gentala. Yo, kita nggak jauh dikit. Jauh dikit. Di mana tuh Bang? Di mana tuh? Kok bisa? Ya di 2012 kesempatan ke ini kan ada beasiswa pasca sarjana teknologi di Surabaya. Dari Surabaya itu juga banyak ketemu penulis-penulis yang karya-karyanya sudah saya baca di SD. Oke. Dari tadi itu yang sebut ada Profesor Budi Dharma, salah satu dosen yang mungkin sangat luar biasa kalau menurut tidak menurut saya sendiri sih, itu memang karena karya-karyanya zaman kapan itu sudah di balai pustaka kan. Dan
karya-karya yang saya baca di SD ternyata ketemu orangnya gitu. Itu sesuatu yang terfikirkan atau memang ketidaksengajaan? Dan kok saya bilang apa ya? Saya sepakat dengan perkataan Pak Putri Jaya itu. Heeh. Tidak ada yang kebetulan, tapi rencana yang tidak diketahui sebelumnya. Rencana tidak diketahui Pak sebelumnya. Putri pernah ngomong, tidak ada yang kebetulan, tapi rencana yang tidak diketahui Ketahui. sebelumnya. Rencana yang tidak terjadi direncanakan. hari ini, Itu sudah atau direncanakan. kadang ketemu jawabannya di masa mendatang. Dan jawaban yang kita ketemu hari ini kadang, oh ini jawaban untuk pertanyaanku di masa lalu. Gitu. Oke. Berarti hal-hal itu juga akan memperkaya tulisan tadi ya, berguna juga ya? Nah, saya ketemu beberapa penulis. Ada yang kayak seperti Prof. Budi Dharma itu yang kalau kita baca karyanya yang keras, korban, kemudian hal-hal yang melumuri darah-darah segala macam. Ternyata semua orangnya sangat santun, Lembut. bicaranya halus gitu. Dan kalau kita pulang kuliah itu jalan kaki menuju kosan, dia lewat, dia turunkan kaca jendelanya itu. Dan ada saya bilang, Mas, sangat ramah sekali tokoh ini. Sangat ini sekali. Sok dong. Rapi-rapi ya. Di sini kita bertemu dengan dosen-dosen yang sangat Apa tuh, Bang? Tortor. Ketemu kita dosen di sini kan memang ya ada gap antara mahasiswa dan dosen. Kalau di kampus beberapa kampus lain ternyata kita bisa berdiskusi dimanapun, kita sehelu dimanapun, kita bahkan bisa ngobrol di kantin, bisa dimanapun, dan obrolan yang daging gitu, tidak Tidak didapatkan kuliah ya. Berarti singkatnya itu masih jurusan pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa Indonesia. Berarti keluarannya magister pendidikan. Ya, tapi ada ya, karena kita punya basic di bahasa dan sastra. Di situ juga ada hal yang kemudian memperkuat gaya penulisan. Oke. Ada hal yang dikaget juga gitu, karena di sini di Jambi umumnya, atau di saya anggap di kampus saya dulu di S1 itu kita disekat tuh di kampus itu kan program studi bahasa dan sastra Indonesia. Itu di mahasiswa itu ada semacam pilahan Penjurusan. mahasiswa yang fokusnya ke bahasaan. Oke. Penjurusan ya, Sastra. Jadi saya dulu kalau di kampus di S1 juga banget, wah gitu tuh bebas tuh, jago tuh puisi, jago sastra tuh, jago sastra. Saya waktu itu juga nih, saya kan sastra, saya pelajari hal bahasaan, linguistik, apa segala macam. Jadi pas di mata kuliah itu saya suka ugal-ugalan, datang, atau bolos segala macam. Di sastra saya semangat gitu. Itu juga teman-teman yang di linguistik dan pendidikan juga gitu. Nah di kampus berikutnya, kampus yang di pasca itu, ternyata ada paradigma lain gitu, bahwa bahasa dan sastra itu nggak bisa Dipisahkan. Sastra itu hanya laras, pilihan ungkap. Ada orang yang menyampaikan sesuatu secara langsung, tapi ada orang yang menyampaikan itu dia menggunakan kias-kiasan. Nah, itu pilihan ungkap itu. Basicnya apa ya? Bahasa. Linguistik, bahasa. Jadi kalau kita mau bersastra pun, linguistik ini nggak boleh lepas. Maka kemudian saya agak kaget juga. Bapak ini kemarin semester lalu ngajar Sastra. sosiolinguistik, tapi berikutnya kok ngajar Sastra. ya gitu yang lain kan. Kemarin bapak ngajar pragmatik, sekarang ngajar ini sastra apa gitu. Ternyata gitu dia, oh mereka punya paradigma begitu, ya orang bahasa ya harus bisa bersastra gitu, orang sastra dia harus menguasai Bahasa. teks bahasa. Bahkan mereka itu agak keras gitu, sastra itu tidak punya teori, yang dipakai itu ya teori bahasa gitu. Ya, teori bahasa semua, sastra itu teori-teori terapan. Kayak kita ngomong teori semantik tentang makna, ya teori semantik. Tentang semiotika itu teori komunikasi gitu. Mereka diserap sosiologi sastra ya, ilmu sosial dengan sastra. Jadi dengan bahasa, jadi tidak punya teori yang
apa gitu. Pakemnya, Teori struktural juga, teori bahasa ya, kemudian dipakai untuk membedah teks sastra. Gitu. Sastra tidak punya teori. Berarti kesimpulannya tadi itu bahwa janganlah kamu memfokuskan kepada suatu bidang ya, padahal Karena kita suka membatasi membatasi diri diri. gitu. Ketika di sekolah atau tempat di ngajar gitu kan, Aku sukanya Ternyata- IPA. di sekolah juga begitu Iya. ada. Oh, saya kan guru sastra yang akhirnya ada ikut-ikut lomba apa segala macam, bawa anak tuh yang guru bahasa yang kuatnya di bidang sastra gitu. Jadi memang gapnya terpelihara gitu. Nah menariknya di beberapa kampus di sini juga begitu, dosen juga gitu. Dosen yang melulu tentang ngomong sastra, ada dosen yang ngomong yang mata kuliahnya melulu mata kuliah linguistik gitu. Jadi tidak, mereka memang tersekat misalnya. Seharusnya baiknya digabungkan ya. Saya nggak Berkolaborasi. tahu ya gimana baiknya, tapi itu semacam dua pembanding yang kemudian saya jadikan Terasa perbedaannya ya. apropriasi untuk diri saya. Ternyata oh ada benarnya nih. Ternyata kalau kita memahami sepotong-sepotong agak sulit nih. Oke. Kita membuat sekat sendiri untuk kita gitu. Tapi kalau semuanya saling dukung, maksudnya gini, ketika menulis ketemu tuh, memang ketika menulis sastra teori-teori linguistik sangat membantu gitu. Saya membaca semantik, membaca semiotika, ketika mau membuat teks sastra, kalau di buku sastra dibilang konsentrasian makna, ternyata di teori makna itu ada namanya makna kolokatif. Oke. Ternyata di teori-teori linguistik itu sudah ada gitu. Jadi kemudian sudah agak terlambat juga saya membaca teori linguistik ketika saya menulis teks sastra gitu. Berarti teori-teori linguistik itu, teori bahasa itu nggak ketemu di kampung waktu SD dulu ya Bang? Nggak ada bukunya ya? Secara teori belum nggak ketemu. Nggak ada. Tapi kemudian dibaca, dipelajari lagi. Oh, ini sudah dilakukan. Sudah pernah dialami dulu. Dialami dulu gitu. Berarti tidak ada kata terlambat untuk mengetahui sesuatu hal gitu ya? Tidak. Saya pikir belajar sepanjang hayat. Apapun ada yang tercecer yang tidak sempat kita bawa di perjalanan awal, di perjalanan berikutnya ada hal yang tercecer kita ulang, tidak apa-apa. Itu singkat kisah hidupnya. Itu singkat gitu. kisahnya. Nah, itu Kayaknya kalau kita bikin segmen khusus belajar sastra bersama kita Suada seru. bagus juga tuh. Memperkuat literasi juga Iya. kan. Tapi lanjutnya lagi kalau kita persingkat nih Bang. Coba persingkat kan habis berarti Magister. sekarang gelarnya magister ya. Nah, sekarang kalian bagus. Enggak, saya tidak pakai gelar. Kalau di mana-mana saya tetap tulis nama Tita Suanda. Kita Suanda. Ya, Berarti Tapi- pekerjaannya apa ini? pekerjaan di mana dulu? Kalau di KTP, Kalau di KTP pekerjaan seniman. Serius? seniman. Kok bisa seniman? Loh, zaman sekarang pekerjaan seniman memang ada. Ada. Kok bisa? Di KTP. Ini nggak percaya. Gimana bisa di KTP itu seniman nih? Coba Dun buktiin Dun. Nah, izin di KTP. Bener ya Dun? Bener dong, seniman guys. Di SIM yang baru juga loh. Seniman. Seniman. Nah, Itu nah, SIM-nya terbaru kan? SIM-nya SIM terbaru loh. Seniman. Berarti bebas berkarya ya intinya kerjaannya. Enggak, karena dulu memang maksudnya saya mengawali dari seniman tuh. Saya anggap PNS itu saya anggap bukan pekerjaan lah. Tapi lebih ke Oke. status itu ya. Jadi bahkan di kita nggak ada pekerjaan Berarti PNS. ternyata seniman itu diakui negara ya Bang? Harusnya itu pekerjaan. Harusnya Harusnya. pekerjaan. Pekerjaan itu kan aktivitas kita gitu. Kalau ada yang berstatusnya sebagai plat merah dan tidak gitu kan, itu saja lebih ke status, bukan pekerjaan saya pikir. Tapi kadang ada orang yang membedakan antara seniman sama pekerja seni itu kayak gimana? Itu ya agak Secara kebahasaan deh. Nah, kan pendidikannya bahasa nih. Sesuai dengan linguistiknya. pekerja seni ya. Iya, Berarti seniman. lebih fokusnya pekerjaannya tuh. Berarti pekerjaannya mengerjakan kesenian. Pekerja yang di bidang kesenian gitu. Kalau seniman ya, Dia lebih ke seninya tuh. Senimannya yang menuju karyanya lah. berarti benar nggak kalau ada orang bilang seniman itu berdasarkan pengakuan orang lain gitu? Harusnya, karena secara kekaryaan itu kan seniman berkarya, kemudian karyanya ya kemudian
membuat dia di apa di branding atau dicap sebagai seniman. Nah, kalau misal aku nih misalnya udah berumur Ya. terus udah puas berkarya gitu. Terus kayaknya aku udah cukup nih Bang, nggak usah karya-karya lagi. Istilahnya karyaku udah nih, udah ada kan gitu. Masih dibilang seniman nggak Bang? Berdasarkan Wah, karya lampau, itu kan. menarik. Itu. Jadi saya itu pertanyaan saya juga tuh. Maksudnya ini karena konteksnya Jambi ya. Ya, jadi kan karena dasarnya adalah karya, Mm-mm. berdasarkan kita lihat karyanya dia itu berarti kita bisa akui dia sebagai seniman. Secara idealnya begitu. Cuman kan karena kita berada di lokus yang mungkin tidak begitu kompetitif ya. Ada juga kadang sosok yang kemudian dulunya pernah berkarya, tapi sampai hari ini masih dicap sebagai seniman. Ada juga yang begitu, misalnya di event atau di undang-undang atau segala macam, dia tetap beri predikat sebagai seniman. Walaupun mungkin sekian puluh tahun dia tidak pernah berkarya. Ada juga di Jambi seperti itu. Soalnya ada penari siapa gitu, dia sebagai diundang sebagai pembicara segala macam, tapi dia berkarya puluhan tahun yang lalu. Koreografer, dia sebagai koreografer, tapi buat tahun berikutnya dia tidak berkarya. Ada yang seperti itu. Nah, kita masih di Jambi dinamikanya yang seperti itu. Ada juga yang orang sekali berkarya, ya dia diakui seumur umur gitu, di levelnya dilekatkan segitu. Saya tuh pernah coba juga itu, iseng-iseng tuh saya pernah ngerjain kurator lah, saya kerjain di kurator seni rupa. Ada pameran seni rupa Palang Jambi itu empat daerah provinsi. Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu. Empat provinsi itu. Saya kirim karya lukisan, dan alhamdulillah lukisannya kurasi gitu. Bapak ini pelukis juga. Jadinya serabutan tadi. Labeling atau semacam predikat yang di Jambi itu gampang didapat. Berarti membuat karya lukisan nih ceritanya. Membuat karya lukisan, saya kirim, lolos seleksi, dan sampai hari ini saya masih ada di grup seni rupa Jambi. Masih ikut seni rupa, saya diundang, saya berkali-kali saya bilang saya bukan pelukis, saya bukan seni rupawan, sekarang pertunjukan teater. Tapi label itu masih lekat sampai karena pernah ikut ini gitu. Berarti Di Jambi pengakuan itu agak gampang didapat dan lunak gitu. Oke. Berarti antara abadi dalam karya atau abadi berkarya gitu Bang ya. Iya. Nah, berarti boleh dong nggak bagi tips dan trik sobat generasi semua yang mungkin lagi berkegiatan kesenian saat ini kan lagi banyak nih di sekolah-sekolah P5 kegiatan-kegiatan ekskul yang nampil kesenian untuk mencapai gelar seniman dan diakui itu gimana sih caranya? Ya, Diakui di KTP loh guys. di Jambi itu tadi saya bilang pengakuan itu sebenarnya agak gampang di ini ya. Ada juga seniman-seniman yang mungkin sekali muncul terus kemudian tidak ada karyanya sekian tahun, dia tetap diakui sebagai seniman. Ada juga teman seniman yang aktif berkarya, dia proses terus, ada karyanya terus, ya dia juga diakui sebagai seniman. Dia tidak terlalu berasa kita nyemplung sekali udah dibahas aja gitu. Jadi sampai kapanpun dia nggak basah aja, sudah bertemu kemana-mana mungkin. Jambi sebenarnya pengakuan itu agak longgar gitu, pengakuan senimanan gitu. Tapi kan hari ini juga ruang untuk ekspresi sangat terbuka gitu. Silakan aja berkarya, mau bikin apapun berkarya aja, jangan jangan dibatasi dulu dengan ketakutan kaitannya dengan karya saya apa itu nanti ada bukan bagian kita gitu. Justru ruang-ruang itu yang harus dimunculkan ya Bang, untuk memperkaya sebuah karya tadi itu ya. Ruang-ruang itu kemudian ya untuk menjadi sesuatu kan kita harus belajar menjadi itu gitu ya. Kita mau bisa bernyanyi ya kita harus belajar menyanyi kan. Kemudian kita jelas nih mau yang seperti apa bentuknya gitu. Nah,
teori yang paling awal pun yang diungkap oleh ilmuwan itu ya teori mimetik kan, meniru. Kemudian dari meniru peniruan itu kita punya otentik kita. Oke. Saya punya ini loh, kemudian kita modifikasi, kemudian baru kita ketemu, oh ternyata saya punya otentiknya seperti ini. Apa istilahnya itu ATM ya kalau zaman sekarang? Amati tiru modifikasi. Oke. Karena memang teori awalnya juga mimetik tuh, peniruan, termasuk meniru alam, Ya. meniru dari Iya. makhluk lain gitu. Kita belajar membuat rumah mungkin ketika melihat hewan yang membuat sangkar ini jadi sangkarnya, jadi membaca di alam juga menjadi ilmu yang juga bisa kita tiru. Itulah. Oke, sangat menarik ya sahabat generasi, obrolannya sangat tersentuh kita mendengarnya semuanya itu. Nah, kita balik ke jalurnya tadi bahwa kan sudah selesai pendidikan terus ternyata pekerjaannya sekarang seorang seniman. Apakah karena pekerjaan seniman itu terus Bang Titas dipercaya menjadi ketua yayasan Yayasan Teater Air atau itu gimana Pres? Atau malah sebelum muncul ini gelar Level seniman seniman itu. Aku jangan karena tidak punya pilihan lain. Ya udah, ya orangnya aja. Ya nggak tahu, kami nggak tahu, makanya kami Kami nanya. aja, Bang. Kami kan nanya, pengen tahu. Kan ada juga kemungkinan itu kan, ini kan opsi lain. Itu gimana ceritanya? Bang? Choice juga. Ponepres boleh. Cep. Gitu. Ya proses tuh dari masuk di komunitas di Teater Air kan 2001. Ya dari kuliah tadi tuh, kuliah awal. Kuliah. Belum jadi ketua dong? Belum dong. Belum dong. Masih jadi anak bawang. Masih jadi. Adik-adikan. Ya waktu itu Teater Air baru berdiri 1 tahun. Teater Air itu berdiri di 28 April tahun 2000. Jadi enak tuh ngitungnya tuh. Kalau sekarang 2025 berarti udah 25 tahun. Udah Oke. perak ya. Nah, Nah, itu kenalnya dari mana Bang Teater Air, Bang? itu tadi dari kampus. Oh, dari kampus. Kemudian di internal kami itu kadang mengundang tokoh-tokoh Oh. di acara kampus. Terus saya tertarik, kayaknya basecampnya di mana? Ternyata kumpulnya di Taman Budaya. Taman Budaya Oke, juga. nah, saya ke Taman Budaya. Tadi ada beberapa pilihan komunitas. Ada dua. Teater Air komunitas umum kan, sadar umum. Karena di Tonggak, di Teater Tonggak, Rame, dan kawan. Teater Air. Hmm. Tapi di Teater Tonggak tuh banyak ada Rame. abang-abangan saya yang di kampus. Jadi Banyak kawan Nggak mau lama. ya, ada nggak mau ya. kawan semua nih gitu. Ada kawan satu kosan, bahkan satu kamar itu si Pendra Darmawan Dodo yang di. Kayaknya itu rencana yang tidak direncanakan juga berarti kan? Iya. Kalau abang di Tonggak mungkin nggak jadi ketua sekarang. Belum jadi ketua sekarang. Iya kan? Banyak saingan. Makanya dia- Banyak saingan. Enggak. Dia gabung di akhir. Proses dari masuk itu ikut latihan, proses latihan besar segala macam, ikut aktivitas latihan sampai kemudian ikut main gitu. Ikut main. Mentas pertama kali mentas itu tahun 2003. Ya, di sekitar 2 tahun proses. 2 tahun baru tahun. boleh main. Baru boleh main itu pun menggantikan. Ketika Ada aktor yang Berhalangan. selama latihan dipakai, kemudian dia sakit, saya menggantikan. itu rezeki nggak kemana namanya. Iya, karena kita rajin datang, rajin nimbrung, ikut proses. Kalau dulu kan mau jadi aktor mau tidak yang Ikut. anggota lain Ikut tetap proses. ikut proses, ikut nimbrung, perhatiin. Kalau sekarang Bahkan kadang kami itu yang perhatiin itu paling hafal, lebih hafal daripada semua aktor. dialog, semua aktor gitu. Kalau sekarang Kayaknya agak susah. Agak susah. Ah, kan aku nggak main. berarti zaman dulu tuh berburu kesempatan berperan ya bang ya. Iya, itu jadi begitu. Kadang ada juga tuh tawaran untuk, kamu main ya, tuh ini itu pun kayak, saya sudah siap. Siap. Itu kayak semacam beban gitu. Jadi waktu itu termasuk ketika 2003 itu ada pementasan Inspektur Jenderal Nikolai Gogol, saudara Pak Suadi Manulai. Saya diajak main. Itu dialognya Banyak. 1 kali. Munculnya tapi kalau dulu kita mentas lama-lama loh. Iya. Nah, itu satu garapan itu sampai
2 jam. Wow. 2 jam kadang lebih. Itu daya tahan pantat penonton gitu itu masih sangat luar biasa gitu. Nah, kan penonton biasa nonton bioskop bang 2 jam juga. Ya, kan kalau sekarang kan banyak tontonan pendek kan. Iya sih. Lebih tepatnya ini nggak sih, banyak pengalihan kalau Iya, sekarang banyak tuh. pengalihan. Betul. Harusnya kita fokus menikmati Ya. yang di depan, ada pengalihan dari Teng, tuh. Betul. Jadi dulu 2 jam itu 2 jam pementasan. Itu di Kolej Gogol yang Inspektur Jenderal saya muncul 2 kali. Perannya sebagai supir. Jadi pertama datang di awal, sebelum datang kita bawa kopernya, masuk letakkan di sininya ya, Yes. sudah keluar. Memorable banget ya, Ya, terkenang sepanjang hayat. iya betul. Karena pertama kali main dulu. Terus di ending masuk lagi ngasih kabar bahwa inspektur yang diceritakan itu gadungan, tidak datang. Itu pertama kali main Ya. dan menggantikan. Ya. Wajar. Ganti. Peran mana, orang mana yang bisa menggantikan panjang? Ternyata cuma 2. Tapi prosesnya itu Satu, dari awal. di apa? Di awal mulai cerita itu, awal adegan pertama masuk antarkan barang-barang sinyalnya kan letakkan sini sudah 2. Kemudian terakhir masuk endingnya masuk yang ngasih kabar bahwa si Inspektur gadungan. Inspektur Jenderalnya itu nggak ada. Itu ending. Itu sekali. 2 Gitu kali itu aja. Gitu doang, Dun. Yang sepanjang itu 2 jam itu nggak ada kita. Di 2 jam ikut latihan dari awal cuma gitu doang. Itu kalau anak zaman sekarang, kan adegan aku belum, aku udah latihan lah katanya gitu. Tapi kalau dulu harus ada karena kita masing-masing adegan itu kan gak Berkaitan. ada berkaitan dan apa ya, emosinya tuh harus Stabil. harus ngikutin emosinya. Karena kalau kita ada satu aja yang nggak ikut itu Artinya kesadaran bermain teater itu kalau secara teorinya itu kolektif ya Bang ya. ya Nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya gitu ya. ada satu saja yang porsinya entah kurang entah berlebih juga nggak enak. Ya. Yang overacting berlebih atau yang kurang itu masih agak menyakitkan untuk teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain juga. Jadi juga gitu tuh. Agak senang kalau ada tandem mainnya tuh. Wis. Enak nih. Tapi ada tandem mainnya kan. Ya apa aja agak ini gitu kan. Nah, suka gitu tuh. Dan itu walaupun cuma 2 adegan, satu adegan awal, satu adegan akhir, itu bebannya berat. Apa saya sudah siap itu latihan. Mau Ya karena kan pertama tadi Bang ya, dapat kesempatan pertama tadi ya. setelah proses 2 tahun. Tujuannya tidak ingin mengecewakan ya. Ya, beban gitu. Waktu itu di akhir juga banyak aktor-aktor yang luar biasa. Betul. Bang Tamrin, ada Bang Bibi, masih main ada Tika Megasari, ada Bang Dedan, dan sekarang Warawiri di TV dan banyak teman-teman yang hebat-hebat. Saya udah ada apa-apanya gitu. Masih lagi kita dari kampung yang nggak ngerti apa-apa pertunjukan gitu, tegak di panggung tuh rasanya udah mau pingsan gitu kan. Dulu. Nah, sekarang bisa jadi ketua itu berarti karena pilihan yang terakhir tadi ya? Tidak ada pilihan. Karena yang lain udah hebat-hebat. Ya, Udah melalang buana. karena nggak ada yang jaga rumah kan. Ini aja gitu. Tapi bener Bang, itu bener. Bener tidak ada lagi. Kalau saya kan ketua di generasi ketiga. Generasi ketiga itu di awal berdiri Suara, Edi yang langsung jadi ketua di 2011 atau 2011 itu ada pemilihan kami di Teater Air ada pemilihan ketua, terpilih Bang Husni Tamrin. Saya masih di terus ada beberapa teman senior abang-abang saya kemudian membuat komunitas baru. Ini ada teater ini, teater anak-anak, Bang Bujang, Bang Satu, mungkin omongan Bang Cidan yang kemudian fokus ke pengembangan dulu tradisi ya. Itu kan di warna yang ramai di Jambi. Akhirnya mungkin no choice gitu. Nah di air ada beberapa yang
yang masih betah gitu. Tapi ini udah jadi rahasia umum ya Bang ya? Nggak tahu. Nggak Karena rahasia saya ya? pikir menjadi nggak apa-apa juga diceritakan karena memang prosesnya begitu. Kita komunitas itu tidak muncul tanpa dinamika itu turun kan. Kemudian ya saya pikir apapun itu jadi apa ya, sesuatu yang kemudian kita syukuri gitu. Dan ada banyak komunitas sudah jadi dan kemudian menjadi warna itu. Maksud ada kawan-kawan di rasi yang kemudian jadi membawa apa identitas kemudian warnanya sendiri dengan aktivitasnya yang kemudian pasti menjadi berbeda gitu. Jadi makin ramai, kemudian dialektikanya makin beragam, tidak monoton, tidak seragam gitu. Di 2000 setelah Bang Husni di 2013 itu 2013 saya ditunjuk jadi ketua. Itu selesai program beasiswa tadi ya? Masih saya masih di sana, cuman waktu itu di apa? Berbarengan ya berarti ya? Iya. Tapi saya masih balik gitu lah. Di 2014 itu baru fokus ke mengurus janji, ke kegiatan air. Kemudian kami beberapa teman-teman yang masih muda-muda ketika itu, karena abang-abangan kami semua pergi, ini rumah mau diapakan gitu kan, dengan ada beberapa saya dan beberapa teman-teman yang masih muda-muda, masih lucu-lucu, ada Mas Sofi, ada Pak Popo, ada Bang Randa, Baby, beberapa soal itu yang waktu itu masih muda-muda, masih lucu. Jadi kita mau seperti apa gitu. Nah, kemudian dari pendiri juga kan ada WFI dan segala macam. Akhirnya kita coba susun ulang, kita perkuat di administrasi. Ya kalau dulu para senior kita, seniman-seniman itu kan mereka fokusnya adalah kita ngumpul berkarya sudah. Nah, yang hal-hal yang sifatnya administratif mereka tidak pikirkan. Arsip, dokumentasi gitu ya. Dokumentasi dan segala macam tidak, termasuk semacam legalitas tidak dipikirkan. Kemudian teater air berdiri tahun 2001 itu 2016 baru punya legalitas akta sebagai yayasan teater air itu 2016. Jadi dari 2013 di 2016 kan ngumpul baru kemudian buat diaktakan notaris sebagai yayasan teater air sampai hari ini gitu. Ya kemudian dari legalitas yang sudah ada baru kita coba eksis bertahan terus, tapi alhamdulillah produksi terus tahun minimal dua kali kita rapikan dokumentasi, arsip segala macam, mulai dari arsip yang tertulis sampai yang kemudian cetak dan masuk yang di digital gitu. Kita mulai rapikan dan baru kita banyak dapat atensi, termasuk dari aktor-aktor baru yang datang bergabung, kemudian banyak teman-teman yang ikut berproses yang tidak di kantoran tapi mereka juga ada di belakang layar, memperkuat di sisi manajerial. Kemudian dari situ kemudian kita juga mulai berani misalnya kita punya program, kita mulai ajukan, kami punya program ini, kita ajukan ke pendanaan pemerintah, di kementerian segala macam, baru berani gitu, karena kita sudah cukup nih tenaganya kalau membuat sesuatu gitu ya. Kalau di awal-awal kita mau buat kan nanti kalau diterima bagaimana apa yang mau dilakukan gitu. Mulai berani mengajukan bantuan peralatan segala macam, dilengkapi, dapat dan alhamdulillah sampai ini masih proses. Berarti semuanya sudah bisa diakses di ini ya, kanal digital ya? Ada ya, info-info karya-karya teater air di ini ya. Kalau YouTube apa Bang? Teater Air Jambi.
Instagram juga ya. Instagram juga. Kalau yang abang pribadi ada jejak digital karyanya. Saya bapak-bapak Facebook. Nah, berarti menjurus ke akhir pembicaraan kita pada hari ini di Ruang Inspirasi. Tadi kan menjabat menjadi ketua yayasan ketua teater air dulu ya, belum menjadi yayasan ya di tahun 2013. Sistemnya. Hitung-hitung sampai sekarang itu sudah mau masuk ke 12 tahun. 12 tahun. Nah, ini kan sesuatu yang akan memotivasi dan menginspirasi buat sobat generasi semua. Pertanyaan akhirnya tuh kok bisa betah? 12 tahun, Bang. Oh, 12 tahun loh. Orang presiden aja 10 tahun ganti, Bang. Iya. Kemarin juga kami di internal juga regenerasi kan. Kita saya mau fokus ibadah. Harus ada regenerasi gitu kan. Tapi kemudian belum nanti dulu. Karena kita bentuknya yayasan itu dia langsung berdiri. Jadi mau langsung berdiri. Jadi kita semacam ikutin aja nih. Kan tahu nih yang jadi ketua nih. Oke. Itu mau langsung ke berdiri. Di awal-awal apa ini kita pernah pakai yang demokrasi gitu kan, kemudian seperti memilih wali kota ya, ternyata ada plus minusnya juga. Nah di ini kemarin kita juga sudah ngajukan sendiri, bagaimana Pak kita regenerasi beberapa anggota kita yang sudah bisa menjadi leader berikutnya. Jadi dia bilang belum udah kamu masuk kita itu di tahun 3 tahun yang lalu kita juga karena di sekretaris itu kan Rocky juga sekarang lagi fokus ke S3 S3. Saya juga ada beberapa kerjaan yang saya fokus, maksudnya ada peralihan itu, ada regenerasi gitu. Nah ya juga tidak punya satu patron yang kemudian jadi semacam keputusan kayak kita lihat di untuk kelompok teater yang di Indonesia saya pikir juga gitu. Nah kita bicara teater mandiri orang kan fokus ke sosok Itu Wijaya gitu ya, sama teater ya fokus ke W.S. Rendra. Jika ngomong teater populer ya apa fokusnya ke almarhum Teguh Karya. Teater kecil itu orang fokusnya Ari Kunjani. Nah kemudian dari mempelajari itu di akhir itu tidak punya macam sutradara tunggal atau bentuk garapan yang pakemnya satu itu enggak. Jadi di teater air sampai 25 tahun ini sudah ada belasan sutradara, ada 40 naskah Produksi yang ditulis sendiri oleh anggota-anggota internal. Kemudian ya beberapa tahun terakhir kemudian kita mencoba mengentaskan karya-karya internal ditulis oleh anggota sendiri gitu. Nah, nanti di peringatan tahun 25 tahun teater air kita akan bukan, nggak tahu nanti bentuknya apakah 1 jilid atau 2 jilid karena banyak. Dan kalau naskah kan tebal-tebal ya. Kalau buku kan bisa 500-an halaman kan agak tebal. Tebal. Mungkin bisa di 2 jilid atau berapa jilid gitu. Jadi di air itu karena tidak punya anggota yang basicnya tuh yang secara akademik di seni pertunjukan dari teater, jadi sama-sama belajar gitu. Kita bergabung, kita membahas isu apa, dan kita berkumpul diskusi, sambil nongkrong itu tetap diskusi. Jadi ayo berkumpul gitu. Sebelum berkumpul kami bawa sesuatu dulu, asal parangnya tajam-tajam baru duduk sini baru kita berkata-kataan secara ini kan dialektika pemikiran gitu. Hanya ada satu saya mau misalnya Mas Uli dia mau garap ini konsep yang gini kita akan dibicarakan. Ada ini UAM yang punya cara ungkap begini ya, tinggal pilihan aja. Dia ada banyak sutradara, ada banyak gaya, ada banyak cara ini menggarap dan karakter karyanya. Paling benang merahnya tentang kritik sosial itu kan air, itu kan art in default, seni dalam perjuangan, seni dalam perjuangan. Kemudian ada isu yang kemudian harus dibawa
isu yang kemudian harus disuarakan gitu, seperti pementasan teater air yang terakhir itu yang siklus yang dipentaskan di teater Rasi, teman-teman. Luar biasa, teater Rasi punya ruang sendiri yang Enggak, bohong itu. satunya Bohong. Sulap, sulap. Komunitas sulap kami. Bisa sulap. punya panggung gitu. Jadi kita punya opsi panggung di luar yang dimiliki oleh pemerintah. Luar biasa teater Rasi. Sulap, kami pesulap. Kita pentaskan di teater Rasi itu bisa tentang, diserang gitu ya. isu konflik lahan kemarin. Bukan Ya. bertahan. Baru akhir tahun kemarin ya. Ya. Dan itu sempat ditampilkan di nasional juga ya, Bang. Ya. Dan berarti kecintaan, bukan keterpaksaan dong berarti ya, karena tadi kecintaan dan kesamaan minat terhadap dunia sastra tadi itu yang membuat bertahan dalam sebuah komunitas itu dia. Ya, itu tadi kita punya akhirnya ya teman-teman mungkin yang bisa, kalau hari ini mungkin kita punya teman diskusi walaupun sendiri gitu kan. Ada Mbak Meta yang bisa ditanya-tanya. Iya. Kalau dulu kan kita Iya. harus berkumpul. Ya. Paling tidak mungkin tidak akan menciptakan karya bersama-sama ya. Termasuk seperti penulisan itu kan sifatnya kan kerja individu. Tapi kemudian kita bisa melempar isu, kita bisa membawanya ke tengah obrolan komunitas. Saya mau buat ini. Paling tidak kita punya semacam apa ya, teman-teman berdebat di awal gitu. Kemudian karya itu di awal juga sudah diuji juga pabrik. Dan kemudian kita kerja di rumah atau di kamar, kita bisa membuat karya itu gitu. Kayaknya teman-teman di air itu mereka orang-orang pertunjukan tapi secara individu mereka menulis gitu. Oke, rajin. Kita anak, cerpen, ada yang nulis naskah, ada yang diskusi gitu. Kita punya sisi pribadi yang bisa kita kembangkan kita. Keberagaman itu yang akhirnya menciptakan persatuan dan Iya. karya yang bersama itu tadi ya, kolektifnya karya tadi ya. Nah, mungkin Oke. Apa, Bang? Ada yang mau disampaikan? mau sedikit tuh. Apa? Nah, kami mau nanya kalau kayak itu. Apa? Nah, kan kalau kata Abang tuh kan tahun ini kan teater air 25 tahun, Bang. Ya. Nah, kira-kira di 25 tahun teater air nih, apa sih yang mau dibuat, Bang? Ya di tahun ini kita punya beberapa program. Yang pasti kan tetap di pementasan karena realnya tetap di komunitas teater. Di awal ini di bulan akhir Januari kita pentas naskah Kuta, judulnya Kuta. Ini langsung digarap oleh Wak Edi di teater air. Dipentaskan hari ini ya itu ya. Hari ini kan? Hari ini. Sabtu. Ini yang Sabtu. Jadi dipentaskan Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. 3 hari, ada volumenya 8 kali pementasan. Oh, Wow. berarti kemarin udah dipentasin juga ya, Bang, kemarin? Kemarin 2 kali. 2 kali itu ada di habis Jumatan kita pentas, penontonnya dari SMA Negeri 1 Batanghari ada 315 penonton. Kemudian yang sore kita ada penonton dari SMA Apalah dan kita 150 orang, kemudian ada umum juga dari yang beli tiket on spot. Dan yang hari Sabtu kita pentas dari pukul 10 Pagi. Pagi pukul 10, kemudian ada pukul 2, kemudian ada pukul 4, terus yang malam minggu nanti malam kita pentasnya umum. Lalu hari Minggu kita ada agenda 2 kali pementasan juga. Berarti sudah termasuk Kuta ini rangkaian perayaan ulang tahun. Ya, jadi untuk apapun program di tahun 2025 ini kita selalu ada logo yang di 25 tahun teater air. Kayak logo air yang bentuknya seperti kapal gitu, ada gelombang-gelombangnya gitu. Kayak TV-TV itu ya. TV-TV yang ada ulang tahun ini gitu ya. Oke, sobat generasi. Kayaknya udah cukup panjang obrolan kita pada hari ini. Kalau kita terusin bahaya karena tadi cerita asal mulanya suka bercerita. Nanti kita mungkin kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan terakhir, Didin? Apalagi terakhir? Ada yang mau disampaikan? Mungkin ya disampaikan ke sobat generasi semua yang mungkin arahnya kata-kata nanti. motivasi, inspirasi. Motivasi, sudah motivator.
Inspiratif lah. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Apa ya? Ya apapun bisa dipelajari gitu. Apapun bisa dipelajari selagi kita membuka ruang di diri kita untuk menerima sesuatu yang baru. Nah, kadang kita membuat batasan-batasan kita sendiri. Batasannya, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu. Sebenarnya kita bisa, tapi kita belum mencoba dan kita sudah dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Oke, catat, dengarkan, dan apakah sesuai dengan kepribadianmu? Nah, inilah sosok yang menginspirasi kita pada hari ini. Terima kasih Bang Tita Suwanda Terima kasih, sudah Ritas. main ke Sanggar Generasi. Nanti kalau ada waktu luang kami undang lagi. Jangan Part kapok. Jangan kapok. Mudah-mudahan selanjutnya sudah berubah ruangan ini menjadi lebih baik. Terima kasih sobat generasi semua, semoga menginspirasi kalian semua. Kita akhiri dan sampai jumpa di ruang inspirasi selanjutnya. Bye bye.